Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat jam berapapun. Saya ingin bicara tentang diksi ya. Diksi yang seperti apakah diksi yang baik? Pertanyaan itu banyak diajukan oleh para penulis pemula. Agak sulit menjelaskannya, tetapi saya ingin mencontohkan dalam puisi, dalam prosa, dalam artikel, diksi mana yang tepat gitu ya, yaitu kata aku, saya, beta, hamba misalnya. Maksudnya sama kan, aku, saya, beta, hamba. Dalam puisi jarang sekali penyair memilih kata saya atau hamba. Ada yang memilih hamba tapi sedikit, ada juga yang memilih saya tapi sedikit, dan ada juga yang memilih beta mungkin ya. Bahkan bisa dikatakan jarang sekali. Kebanyakan penyair memilih kata aku. Kenapa memilih kata aku, tidak saya di dalam puisi? Nah ini karena pertimbangan rasa. Jadi salah satu pilihan diksi itu adalah pertimbangan rasa kata, emosi kata. Aku itu digunakan oleh orang-orang Sumatera, Melayu, Riau, Medan, Aceh, hampir semua Sumatera dan sebagian kawasan timur itu memilih kata aku ya. Dan orang-orang Sumatera adalah orang-orang yang tegas. Individualisnya itu terasa pada kata aku. Aku ini binatang jalang. Kalau diganti menjadi saya ini binatang jalang, nah ada kehilangan rasa di situ ya, rasa kata. Kata saya banyak digunakan oleh orang-orang di Pulau Jawa dan Madura, Lombok juga, yaitu orang-orang yang katakanlah mengenal undak-usuk bahasa, peringkat bahasa, rasa kata bahasa. Saya itu mencerminkan suatu low profile ya. Dari saya sebetulnya kata saya itu. Jadi dalam puisi low profile itu ternyata kurang mengena. Puisi itu harus menggelegak, karena itu kata aku dipilih. Tetapi dalam artikel jarang sekali orang menulis aku, kebanyakannya saya gitu ya. Kenapa memilih saya? Karena barangkali di dalam artikel itu yang dibutuhkan adalah jiwa yang low profile, tidak sok pinter, tidak sok menggurui. Sehingga kata saya berangkat pagi ini ke sekolah, dan di sekolah bertemu dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lainnya. Itu misalnya ya dalam menggunakan kata saya di dalam artikel atau di dalam cerita biasa atau di dalam esai gitu ya. Nah, jadi pilihan kata itu salah satunya adalah rasa kata, diksi. Dalam diksi itu kenapa kita memilih itu? Karena rasa kata. Nah, maka dari situ kita punya bayangan. Kita ini mau menulis apa? Puisi atau cerpen atau cerita? Maka di situ rasa kata yang akan dimunculkan. Di semua karya fiksi cenderung menggunakan memilih kata-kata yang mengundangkan rasa kata individualistik. Tapi di dalam artikel, di dalam berita, rasa kata yang dipilih itu yang bersifat low profile. Contoh lain misalnya begini, meninggal atau mati. Nah, di dalam puisi kadang kita bisa menggunakan kata mati, modar bahkan misalnya ya, ketika puisinya itu memang bermaksud membicarakan orang-orang yang jahat ya. Modar kau, mampus kau. Tapi agak sulit di dalam artikel. Di dalam artikel itu malah diperhalus gitu kan. Ia telah menghadap, ia wafat dan lain sebagainya.
Nah itu rasa kata. Nah lalu rasa kata khusus dalam puisi dan juga di dalam prosa, saya sarankan banyak menggunakan kata kerja yang berakhiran konsonan, bukan vokal. Misalnya bergerak, bergegas, berangkat. Ada kata lain yang kira-kira bukan berakhiran konsonan, yaitu pergi. Pergi dengan bergerak, pergi dengan bergegas, pergi dengan berangkat, rasa katanya beda di dalam prosa itu ya. Gitu. Yang berakhiran konsonan saya cenderung pilih untuk dalam puisi maupun dalam prosa ya. Khusus untuk kata kerja ya. Saya kira untuk menunjukkan sifat aktifnya itu, rasa kata yang dimunculkan oleh konsonan itu seperti itu ya. Saya kira itu saja dulu ya tentang diksi. Nanti akan saya tambahkan lagi ya. Namun sebelum mengakhiri ingin saya tegaskan bahwa pilihan diksi itu yang paling sekali harus dipilih itu adalah ketepatan makna. Ketepatan makna. Baru setelah itu rasa kata, lalu nanti terakhir khusus saya akan bicarakan di tayangan berikutnya mengenai pola rima dan ritma serta metrum di dalam diksi. Jadi ikuti tayangan berikutnya. Nah, supaya tahu bahwa saya memposting tayangan tentang rima, ritma dan metrum di dalam diksi. Nah, silakan subscribe ini berlangganan supaya nanti ada notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.